Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Febri Vlogger. Di video kali ini saya baru saja beli smartwatch dari brand itel. Saya beli dengan model itel ESW023, jadi generasi yang terbaru, lebih update dari yang ESW021 yang saya bahas kemarinnya ya. Nah, ini pas waktu baru beli, saya sempat baca di bagian dashboardnya teman-teman, kalau ternyata smartwatch ini sudah memiliki fitur IP68 waterproof, yang dimana berarti smartwatch ini sudah tahan air dan juga tahan debu ya. Nah, karena saya juga penasaran dengan fitur dari water resistance-nya ini, sampai ditulis 2 kali di bagian dashboard depan dan juga dashboard belakangnya, saya akan coba untuk rendam, coba untuk siram-siram dengan menggunakan air. Nanti kita akan coba lihat untuk smartwatch-nya kira-kira akan mengalami kerusakan mesin atau masih menyala. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk wadahnya. Kita pertama-tama akan coba untuk siram-siram dengan menggunakan air. Jadi seakan-akan smartwatch ini lagi kita gunakan untuk cuci tangan atau mungkin mengambil wudhu atau yang lainnya. Nanti kita akan coba untuk siram-siram. Sebenarnya sih mau coba smartwatch ini ke dalam air tuh agak sedikit ragu, karena memang untuk smartwatch itel ESW023 itu sudah ada lubang speaker sama lubang mikrofonnya. Jadi takutnya nanti bakal masuk ke bagian lubang speakernya itu teman-teman, dan bisa membuat bagian body atau dalam mesinnya itu bisa rusak. Tapi karena saya juga penasaran dan mungkin teman-teman juga yang mau beli juga lagi penasaran apakah benar-benar memiliki fitur tahan air, jadi kita coba saja untuk siram-siram dulu ya. Ini kita simulasikan lagi terkena air hujan atau mungkin kita gunakan untuk mencuci tangan atau yang lainnya. Kita siram-siram dulu nih. Untuk harga dari smartwatch ini cukup terjangkau kok. Saya beli kurang dari 200 ribuan, tapi kalau di official store-nya itu harganya berubah-ubah teman-teman. Kadang-kadang di bawah 200 ribu, kadang-kadang di atas 200 ribu. Saya nggak tahu untuk harga pastinya, tapi kalau yang di toko lain tuh paling banyak ya di kisaran 180 ya, sampai 215 ribu rupiah lah, di kisaran segitu teman-teman. Kalau ini sih saya dapat harga jauh lebih murah, karena pakai voucher dapat di harga sekitar 160 ribu. Itu sudah cukup murah ya untuk harga sebuah smartwatch. Ini kita siram-siram dulu. Nah, ini coba kita perhatikan, ternyata untuk bagian layarnya ini masih menyala. Kalau lagi ada di luar ruangan seperti ini sih, untuk bagian layar nih cakep ya, kelihatan jelas. Cuma jujur kalau lagi ada di dalam ruangan ini saya kurang suka teman-teman, karena memang ini kelihatan agak silau. Saya nggak tahu ya. Jadi kalau biasa pakai smartwatch layar masih TFT itu, kalau lagi ada di dalam ruangan yang di tempat gelap atau mungkin dalam kondisi malam hari, itu kelihatan silau banget. Jadi rada kurang suka sih. Tapi itu tergantung selera juga teman-teman. Nah, karena tadi masih menyala, kita akan coba untuk rendam ke dalam botol minum nih. Kita biarkan dulu selama beberapa menit. Oh ya, untuk varian warna yang tersedia, buat kalian yang mau beli smartwatchnya itu ada 2 warna saja. Ada yang warna hitam sama yang warna silver. Ini kebetulan aku beli warna silvernya karena bosan dengan warna hitamnya. Karena kan kebanyakan ya, dominan itu kalau kita beli smartwatch pasti kebanyakan pilih warna hitamnya, terutama untuk laki-laki. Karena warnanya tuh jauh lebih netral ya. Ya, saya juga gitu sih. Jadi warna hitam tuh lebih cocok untuk digunakan di outfit apapun ya. Tapi karena bosan, saya pengen coba varian warna lainnya, jadi pilih yang warna silver ini. Kalau ditanya ada garansinya, tentunya ada. Ini garansi sampai 12 bulan atau 1 tahun, sudah cukup lama ya. Ya, hampir mirip lah dengan smartwatch model lainnya yang berani ngasih garansi sampai 12 bulan. Ini masih menyala, nggak ada kerusakan mesin. Oh iya, buat teman-teman yang mau beli, ini untuk ukuran layarnya memang agak sedikit lebih besar. Jadi buat kalian yang punya pergelangan tangan kecil, bisa pikir-pikir dulu ya sebelum beli smartwatchnya. Takutnya nanti kalian sudah terlanjur beli, ternyata kurang suka atau kurang cocok saat digunakan di pergelangan tangan kalian. Karena memang ini untuk ukurannya agak sedikit besar, sekitar 2 inch. Tapi tergantung selera juga sih, kalau kalian emang suka, ya monggo bisa dibeli untuk smartwatchnya.
Ini masih menggunakan layar TFT dengan resolusi 320 x 390 pixel. Untuk layarnya walaupun masih menggunakan TFT tapi diklaim sudah HD display. Bisa kita lihat sendiri nih. Saat ada di luar ruangan pun masih cukup tajam untuk tampilan dari layarnya. Kelihatan jelas dan juga cukup jernih ya. itel juga bilang untuk bagian layar dari smartwatch ini sudah tahan goresan. Cuma saya nggak berani coba untuk gores-gores dengan menggunakan benda yang tajam. Karena kan ini kan mau dipakai juga ya. Ada 2 tombol di bagian samping teman-teman. Ini tombol untuk masuk ke bagian menunya. Juga bisa digunakan sebagai tombol crown atau ganti-ganti tampilan watch face-nya. Atau geser-geser ke bagian fitur-fitur lainnya. Kalau di dalam air seperti ini sih nggak bisa berfungsi ya untuk tampilan atau tombol bagian sampingnya ini. Nah, kita siram-siram lagi nih sampai rusak untuk smartwatch-nya. Tapi ini masih menyala kok, masih bagus nih. Nggak ada kendala. Cuma nggak disebutkan sih ini bisa bertahan di dalam air sampai berapa lama, atau mungkin boleh dibawa renang atau dibawa rendam ke dalam air tuh sampai berapa lama tuh nggak disebutkan teman-teman. Cuma ada tulisan waterproof IP68. Jadi saya nggak rekomendasikan juga buat dibawa renang karena belum pernah coba sendiri ya untuk dibawa renang atau dipakai renang. Tapi kalau cuma sekedar terkena percikan air atau kalian gunakan untuk mengambil wudhu atau yang lainnya, atau kalian gunakan mandi terkena air hujan, itu nggak ada masalah sih, pastinya bakal aman-aman saja. Sudah ada fitur pendukungnya juga seperti fitur terima notifikasi, ya hampir sama lah ya dengan model-model smartwatch lainnya di harga yang hampir sama juga. Pilihan watch face-nya sudah cukup banyak, tapi nggak disebutkan ada berapa banyak untuk watch face yang tersedia di smartwatch ini. Ada fitur olahraga juga yang sudah cukup lengkap, sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman pakai. Itu sih sudah cukup banyak ya, di harga 200 ribuan dapat 100 mode olahraga, itu sudah melebihi ekspektasi saya teman-teman. Dari segi desain sih ini cakep, cuma memang mungkin agak sedikit kebesaran. Untuk baterainya ini awet teman-teman, memiliki baterai di kisaran 300 mAh yang diklaim mampu bertahan sampai di kisaran 5-7 hari dalam pemakaian normal. Dalam mode standby kurang lebih sekitar 20-30 hari. Untuk pengisian daya sih membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Untuk strapnya juga modelnya ini unik, ya agak sedikit berbeda, nggak kelihatan kaku juga. Ya menurutku sih dengan harga di kisaran 200 ribuan ini sudah cukup worth it kok. Apalagi kalau kalian bisa dapat harganya jauh lebih murah. Seperti saya dapat di harga sekitar 150-160 tuh. Ini sudah lumayan sih teman-teman untuk dipakai sehari-hari. Tampilan UI-nya juga bagus. Nggak membosankan juga. Nih. Ada menu pintas. Fitur-fitur kesehatannya juga sudah cukup lengkap, cuma untuk keakuratannya saya nggak bilang kalau hasilnya itu sudah sangat akurat ya, karena ini bukan perangkat alat medis. Nah, ini masih menyala teman-teman. Saya coba geser-geser ke bagian fitur-fiturnya, masih aman-aman saja nih, nggak ada kendala. Kita coba ke tempat yang lebih dalam lagi ya. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman semua? Makin yakin nggak untuk membeli smartwatch dari brand itel ini dengan model ISW023? Atau kalian malah menjadi ragu nih untuk membeli smartwatchnya? Nanti jangan lupa ramaikan di kolom komentar ya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Ini walaupun nggak saya coba untuk dipakai berenang atau mungkin kedalaman air sampai 50 meter. Tapi setidaknya ini sudah membuktikan ya kalau memang smartwatch dari brand itel dengan model ISW023 ini benar-benar memiliki fitur waterproof, sudah tahan air, jadi aman-aman saja kalau sekiranya mau dibawa rendam atau mungkin digunakan untuk sekedar
cuci tangan atau mungkin terkena rutinitas yang berkaitan dengan air ya, masih aman-aman saja. Buat teman-teman semua jangan lupa ya, minta tolong bantu subscribe, bantu like juga, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi cari smartwatch. Siapa tahu cocok dengan selera kalian. So, sampai ketemu di video yang lain buat semuanya. Febri di sini pamit, thank you dan bye-bye.